Halo Sobat Nalar, Bayu di sini dan kali ini kita akan bahas Infinix Hot 70. Kalau kalian lihat spesifikasi Infinix Hot 70, mungkin kalian langsung berpikir, wah, baterainya 6000 mAh, refresh rate 120 Hz, keren juga ya. Tapi tunggu dulu, kenapa di tahun 2026 masih ada HP dengan layar XD+? Kenapa masih memakai jaringan 4G? Dan apakah semua kompromi itu memang dibuat supaya baterainya bisa sangat awet? Hari ini kita bukan cuma bahas Infinix Hot 70, tetapi kita cari tahu alasan dibalik setiap spesifikasinya. Hal pertama yang menarik justru desainnya. Varian Thermo Orange bisa berubah warna saat suhu berubah. Memang bukan fitur yang membuat performa lebih cepat, tapi memberi identitas yang berbeda dibanding HP kompetitor di kelasnya. Yang lebih penting justru sertifikasi IP65 dan SGS 5 star. Artinya, HP ini lebih tahan terhadap debu, percikan air, dan benturan ringan dibanding banyak pesaing yang masih menggunakan IP54. Jadi, kalau kalian sering beraktivitas di luar ruangan, nilai tambahnya bakal terasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak diperdebatkan. Layarnya emang besar, 6,78 inci, dan sudah 120 Hz, sehingga animasi terasa mulus. Tetapi, resolusinya masih HD+. Banyak orang mengira refresh rate tinggi otomatis membuat layar bagus. Padahal sebenarnya, refresh rate menentukan kelancaran gerakan, sedangkan resolusi menentukan ketajaman gambar. Jadi, scrolling memang terasa halus, tetapi teks, icon, dan video tidak setajam Full HD. Kenapa Infinix memilih HD+? Kemungkinan besar untuk menghemat konsumsi daya. Semakin sedikit piksel yang harus diproses, semakin ringan kerja GPU dan semakin irit baterai. Jadi, keputusan ini sebenarnya adalah kompromi, bukan sekedar penghematan biaya. Tapi, apa karena harga RAM ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G100 Ultimate. Untuk penggunaan sehari-hari, media sosial, multitasking ringan, hingga Mobile Legend, performanya masih nyaman. Tetapi, saat memainkan game berat seperti Genshin Impact, chipset ini mulai kewalahan karena harus bekerja lebih keras. Bukan tidak bisa, tetapi settingan kalian harus di yang paling rendah, agar game bisa lancar untuk dimainkan. Hal lain yang cukup menarik adalah HP ini masih menggunakan jaringan 4G. Apakah itu berarti jelek? Belum tentu. Kalau daerah kalian memang belum memiliki jaringan 5G yang stabil, kalian mungkin tidak akan merasakan perbedaannya. Namun, kalau membeli HP untuk dipakai 3 atau 4 tahun ke depan, absennya 5G tentu menjadi pertimbangan. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel. Saat cahayanya cukup, hasil fotonya tergolong baik di kelasnya. Tetapi, ketika di malam hari, mulai terlihat batas kemampuannya. Karena tidak memiliki OIS atau Optical Image Stabilization, sedikit getaran tangan saja bisa membuat foto menjadi buram dan kehilangan detail. Untuk audio sudah memakai speaker stereo. Sayangnya masih menggunakan satu mikrofon utama. Artinya, saat merekam video,
jika lubang mikrofon tertutup jari, suara rekaman bisa menjadi pelan, bahkan hampir hilang. Hal kecil seperti ini sering tidak disebutkan dalam iklan, tetapi cukup berpengaruh saat digunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah baterai. Kalau ada satu sektor yang benar-benar menjadi kekuatan Infinix Hot 70, jawabannya adalah baterai. Kapasitas 6000 mAh memang besar, tetapi bukan hanya karena baterainya. Layar XD Plus dan chipset yang relatif hemat juga ikut berperan membuat konsumsi dayanya lebih rendah. Jadi, daya tahan baterai yang lama sebenarnya berasal dari kombinasi beberapa keputusan desain. Pengisian cepat 45 watt juga sudah cukup nyaman, ditambah ada fitur bypass charging lagi. Kesimpulannya, apakah Infinix Hot 70 layak untuk dibeli? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Kalau prioritas kalian adalah baterai yang awet, bodi yang cukup tangguh, penggunaan sehari-hari, HP ini menawarkan nilai yang menarik. Namun, kalau kalian lebih mementingkan layar yang tajam, koneksi 5G, atau sering bermain game berat, ada pilihan lain yang mungkin lebih cocok di kelas harga yang sama. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah spesifikasi bukan angka yang paling besar. Yang lebih penting adalah memahami alasan dibalik setiap spesifikasi dan memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau menurut kalian sendiri, di tahun 2026, mana yang lebih penting? Baterai super awet atau layar Full HD? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.